Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang mengenai alur sistem informasi perpustakaan dengan pendekatan struktur. Nah, untuk sistem informasi perpustakaan ini terletak di sekolah. Umumnya di sekolah juga memiliki beberapa sistem, mulai dari sistem akademik atau penilaian, atau sistem guru, terus sistem siswa, atau sistem pembayaran TO, tapi kita akan fokus kepada sistem informasi perpustakaan dulu. Nah, lalu kenapa sih kita butuh sistem informasi perpustakaan? Nah, sistem ini membantu akan efisiensi dalam proses peminjaman dan pengembalian buku, dan bisa mengatur dan dapat mengetahui apakah buku itu dipinjam atau tidak, lalu berapa sih banyak buku. Terus adanya sistem ini juga dapat mengurangi kesalahan manusia. Lalu ada transparansi dan aksesibilitas, lalu ada peningkatan layanan, dan terakhir itu ada data histori dan laporan otomatis. Tentunya ini sangat membantu bagi petugas perpustakaan untuk melihat histori peminjamannya dengan mudah dan lebih cepat. Nah, karena kita akan membuat sistem informasi, kita tidak lepas dari yang namanya input, proses, dan output. Jadi karena kita akan membuat sistem, nah sistem itu salah satu cirinya itu harus ada input, proses, dan output. Untuk kalian yang sulit menggambarkan input, proses, dan output itu secara mudahnya itu seperti sistem pencernaan. Mulai dari inputnya itu makanan atau minuman yang kita minum, lalu diproses oleh mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan terakhir itu outputnya, yaitu fases. Nah, jadi kalau misalnya kita akan membuat sistem informasi, kita juga akan melihat apa sih input dari sistem informasi itu sendiri. Nah, inputannya itu pasti dari data buku petugas ya, atau stok buku yang ada di perpustakaan, lalu data siswa. Nah, data siswa ini biasanya dari TU, karena kan yang daftar masuk ataupun pembayaran itu TU kan yang memiliki data siswanya. Nah, dari dua data tersebut akan diproses untuk proses peminjaman buku, pengembalian buku, ataupun denda, terus ada pencarian buku dan laporan transaksi. Nah, dari hasil prosesnya maka akan keluar outputnya, yaitu outputnya adalah status peminjaman, apakah masih dipinjam atau sudah tersedia. Terus ada data peminjaman, laporan harian atau bulanan, ini transaksi ya, sama aja. Terus ada transaksi, laporan, dendanya. Jadi terstruktur juga ya untuk sistem informasi. Nah, kita akan membuat modul sistem informasi perpustakaan itu ada 6, yaitu ada data buku, stok buku, peminjaman, pengembalian, laporan peminjaman, dan denda, dan laporan denda. Nah, untuk data buku itu sendiri itu nanti ada inputannya itu ISBN, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori buku, dan jumlah buku. Sedangkan stok buku itu ada data masuk sama data keluarnya. Ya, untuk data masuk ini biasanya kan karena sekolahan itu dapat dari pemerintah ya, atau dana BOS ya, ataupun beli dari hasil uang denda, ataupun ada hibah buku dari pihak luar gitu. Terus kalau data buku keluar itu biasanya bukunya itu rusak, sobek, tidak terbaca, hilang. Jadi itu masuk ke data keluar ya, logikanya kita seperti itu. Lalu di sini ada peminjaman buku yang dimana
ada pemeriksaan ketersediaan stok bukunya, terus tanggal input peminjaman. Sistemnya itu langsung nanti akan mengurangi stok buku yang akan dipinjam, lalu akan otomatis masuk ke laporan peminjaman. Nah, terus ada pengembalian buku. Nah, ini juga sama ya, harus diinput tanggal pengembaliannya. Terus sistem juga harus menghitung apakah ada denda ataupun keterlambatan dari pengembalian buku. Nah, kalau misalnya siswa itu tidak ada keterlambatan, maka status peminjaman jadi selesai ataupun tersedia. Jadi kalau sudah tersedia, sistem juga harus menambahkan stok buku kembali, jadi menambahkan buku yang telah dikembalikan. Tapi jika kalau misalnya siswa mengembalikan bukunya telat ataupun lebih dari masa waktu yang telah ditentukan, itu masuknya ke denda pengembalian buku, dimana jika keterlambatannya itu dihitung per harinya, dan hitungan dendanya itu rumusnya jumlah hari dikali tarif denda per hari. Nah, untuk tarif denda per hari itu tergantung oleh perpustakaannya itu sendiri ataupun sekolahnya, dan kebijakan sekolah dan perpustakaannya. Nah, jika siswanya membayar denda dan mengembalikan buku, sistem akan menambahkan stok buku itu kembali dan menambahkan juga ke laporan pembayaran denda. Pendekatan struktur, jadi kita harus mengetahui apa sih simbol yang ada di flow map itu. Nah, itu ada trapesium. Trapesium ini adalah untuk proses manual, dimana misalnya sistemnya masih melakukan pencatatan, menulis, itu kita akan masuk membuatnya trapesium ini gini, trapesium kebalik ini dengan nama. Lalu di sini ada persegi panjang ya bentuknya itu. Nah, ini adalah untuk proses yang komputerisasi. Contohnya seperti menginput data buku. Nah, kalau ada input itu biasanya sistem kan, ataupun di sini bisa proses mencetak laporan juga bisa menggunakan ini. Lalu di sini ada lingkaran, bentuk lingkaran berfungsi untuk kalau misalnya panjang, kalau kalian buat dokumennya panjang, jika kalian membutuhkan bantuan prosesnya misalnya dari A ke C, tapi masih ada proses B dulu, tapi si A sama C itu masih bergabungan. Nah, kita bisa menggunakan bantuan lingkaran ini ya. Lalu di sini ada bentuk dokumen. Nah, dokumen ini biasanya buat kayak buku, terus uang, laporan pengembalian. Nah, itu menggunakan bentuk dokumen ini. Nah, ini ada belah ketupat ya bentuknya. Nah, ini tuh berfungsi untuk seleksi, dimana jika ada dua pilihan, misalnya ada jika tidak tersedia buku maka siswa tidak akan meminjam. Lalu kalau misalnya tersedia buku maka siswa akan berhasil melakukan peminjaman buku. Dan terus di sini ada segitiga kebalik, fungsinya itu untuk arsip. Jadi misalnya ada dokumen laporan harian yang ingin diarsipkan ke sini, itu bisa nanti tinggal ditulis aja dokumennya. Jadi tinggal ditulis aja penulisan arsip dokumennya apa, dan nanti bisa juga dikeluarin. Kalau misalnya mau dikeluarin ini nanti segitiga dulu baru dikeluarin hasilnya dokumennya. Nah, terus di sini ada bentuk tabung ya.
Nah, bentuk tabung ini berfungsi untuk menuliskan database. Jadi kalau misalnya sistemnya sudah terkomputerisasi ataupun yang diusulkan, biasanya nanti ada bentuk tabung ini. Lalu di sini ada garis tentunya ya. Garis ini biasanya ada dua, sebenarnya itu ada yang patah-patah sama yang lurus. Tapi biasanya itu menggunakan yang lurus seperti ini saja untuk menghubungkan antara flow 1 dengan flow kedua ataupun ketiga dan seterusnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk share, komen, dan like and subscribe. Terima kasih. Untuk video selanjutnya di part 2 ya. Dadah.